بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang 3 orang atau beberapa orang yang datang kepada Abu Sa'id, yaitu yang kita kenal dengan Al-Imam Hasan Al-Basri, mengadukan beberapa keluhan-keluhan mereka. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya Ibnu Subayh pernah mengatakan bahwasanya ja'a rajulun ila Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari datang seseorang kepada Abu Sa'id, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Dia mengadukan tentang al-jadubah wal jafaf. Dia mengadukan tentang kondisi daerahnya yang terkena pacaklik, atau kondisi kebunnya, sawah ladangnya yang tertimpa dengan kemarau, musim panas, tidak turun-turun hujan. Maka apa nasihat dari Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri dengan singkat hanya mengatakan istaghfirillah. Mintalah ampunan kepada Allah, perbanyaklah untuk beristighfar. Tsumma jaa akhar, kemudian datang laki-laki yang kedua, mengadukan keluhannya kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia mengadukan tentang kondisinya yang fakir, kondisinya yang miskin, belum ada perubahan di dalam kehidupannya. Maka apa nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri? Lagi-lagi beliau mengatakan istaghfirillah. Banyaklah beristighfar kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma jaa akhar, kemudian datang laki-laki yang lain, laki-laki yang ketiga mengatakan kepada Abu Sa'id atau Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, ud'u Allah taala ayyarzuqani waladan. Dia laki-laki yang ketiga mengatakan, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya sudah lama menikah namun belum pula dikaruniai keturunan, dikaruniai anak. Maka mintalah doa kepada Allah agar kami segera mendapatkan momongan, mendapatkan keturunan. Maka apa jawaban dari Imam Al-Hasan Al-Basri? Lagi-lagi beliau mengatakan istaghfirillah. Banyak-banyaklah beristighfar, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa orang yang datang kepada Abu Sa'id, Imam Hasan Al-Basri, namun jawaban dan nasihat beliau sama, yaitu istaghfirillah, istaghfirillah, istaghfirillah. Beristighfarlah, banyak-banyak beristighfar, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rabi' bin Subayh mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, ataka rijalun, telah datang beberapa orang kepadamu membawa beberapa permasalahan yang berbeda-beda. Namun mengapa jawabanmu cuma satu kepada mereka, yaitu istaghfirillah? Maka apa jawaban dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan ma qultu minni syai'an. Aku menjawabnya bukan jawaban dari diriku sendiri, kata beliau, melainkan Allah Azza wa Jalla yaqulu dzalik, melainkan Allah yang mengatakan, yang menjawab demikian, sebagaimana di surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. Allah mengatakan, berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Abu Sa'id atau Hasan Al-Basri menjawab bahwasanya aku mengatakan kepada mereka itu adalah istaghfirillah, perbanyak istighfar, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku mengatakan perbanyaklah istighfar, minta ampunan kepada Rabb kalian, karena Rabb kalian adalah Sang Maha Pengampun. Karena seseorang ketika memperbanyak istighfar, maka natijahnya adalah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan bagi kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian harta yang banyak dan juga anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur dan juga sungai-sungai yang mengalir airnya.
Maka ini jawaban ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seseorang memiliki berbagai macam permasalahan di dunia ini, maka salah satu solusinya adalah mari kita memperbanyak untuk beristighfar, ya. Karena kita semua menyadari bahwasanya Nabi mengatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti sering bersalah, pasti banyak salah, banyak dosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang bersalah itu kata Nabi yang sering beristighfar dan bertaubat. Umat al-Islam, maka kita semua pasti tidak luput daripada salah dan dosa. Maka sering-seringlah untuk beristighfar, beristighfar, beristighfar. Tidak boleh terpedaya dengan tipu daya syaitan. Ya, maka ada juga laki-laki datang kepada Imam Hasan al-Basri. Ya, laki-laki mengatakan, "Ama yastahi ahaduna min rabbih?" Tidakkah salah seorang kita malu kepada Allah? Ya, kata orang ini kepada Hasan al-Basri, ya, "Naf'alu dzamba thumma nastaghfir, thumma naf'alu dzamba maratan tsaniyah, thumma nastaghfir wa hakadha." Kita melakukan dosa, lalu kita istighfar, tapi ternyata kita melakukan dosa lagi, lalu beristighfar, dan seterusnya. Tidakkah kita malu sebagai hamba? Kita berdosa, tapi kita istighfar. Berdosa lagi, istighfar lagi. Dosa lagi, istighfar lagi. Ama nastahi min Rabbina? Maka apa jawaban dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, wadda syaitanu an dhafara bihadha. Sungguh, ya, ketika kalian mengira, kalian menganggap seperti ini, justru syaitan akan senang, justru setan akan bahagia ketika ada seorang hamba, seorang manusia, dia malu untuk beristighfar dan bertaubat gara-gara dia khawatir akan terjerumus lagi, ya. Maka pesan dari Hasan al-Basri mengatakan, fala tatruku al-istighfar abada. Maka jangan sekali-kali kalian pernah meninggalkan istighfar, istighfar, istighfar. Umat al-Islam, maka pelajaran penting bagi kita bahwasanya apapun permasalahan kita, kekurangan kita, ya, muskilah kita, ya, di dunia ini, maka salah satu kuncinya adalah perbanyak untuk beristighfar, beristighfar, beristighfar. Maka akan datang, ya, janji Allah Subhanahu wa taala bagi yang belum memiliki keturunan, perbanyak istighfar. Bagi para petani yang suka gagal panen, perbanyak istighfar. Bagi orang-orang yang, ya, terus dilanda dengan kefakiran, kemiskinan, maka perbanyak istighfar. Maka istighfar mendatangkan banyak sekali manfaat, hikmah dan faedah dan fadilah yang sangat besar. Maka oleh karena itu umat al-Islam, ya, siapapun, ya, kita selama menjadi manusia hamba Allah, maka pasti tidak luput daripada yang namanya salah dan dosa. Maka oleh karena itu perbanyaklah untuk beristighfar, beristighfar, beristighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terus kita perbanyak istighfar, maka mudah-mudahan dengan istighfar tersebut mampu mendatangkan, ya, suatu kebaikan bagi kita, keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu pula seorang anak tatkala memperbanyak istighfar untuk orang tuanya, maka orang tuanya juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat nanti. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya orang tua akan mengatakan di akhirat kepada Allah, "Anna hadza?" Ya Allah, dari mana pahala yang sebesar ini? Kata orang tua tersebut di akhirat. Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Semua ini karena istighfar anakmu dulu di dunia. Karena anak yang soleh, anak yang solehah pasti sering mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Umat al-Islam, maka mudah-mudahan, ya, kisah ini mampu menginspirasi bagi kita, memotivasi bagi kita agar kita jangan pesimis, agar kita jangan putus asa, terus untuk mendawamkan, untuk beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses di dunia wal akhirah, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.